Kong kali kong di balik perampokan 300 triliun. Pejabat ramai-ramai rampok duit negara sementara rakyat kecil nangis darah. Muslim. Jika tak ada penyelesaian soal 300 triliun rupiah, berarti ada kong kali kong. Melansir Gelora.co, publik akan mencurigai Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati ada kong kali kong. Jika temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal transaksi janggal 300 triliun rupiah tidak ditindaklanjuti. Kecurigaan soal kong kali kong itu bisa dimulai saat Mahfud dan Sri Mulyani duduk bersebelahan di acara hari ulang tahun ke-80 Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kempinski Grand Ballroom Hotel Indonesia Jakarta. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi turut menyoroti posisi duduk Mahfud MD dan Sri Mulyani pada acara ulang tahun itu. Mengingat belakangan Menko Polhukam itu gencar mengungkap kejanggalan transaksi 300 triliun rupiah di Kemenkeu. Jika pengusutan kasus transaksi janggal itu tidak tuntas, tentu publik menganggap duduk berdekatan antara Mahfud MD dan Sri Mulyani itu diselipi pembicaraan khusus. Tutur Muslim kepada kantor berita politik Ermol melalui pesan singkat. Pembicaraan khusus itu, kata Muslim, bisa dianggap kong kali kong jika pada akhirnya penyelesaian temuan PPATK tersebut memble alias masuk angin. Apakah ada deal-deal gelap di pemerintahan sehingga baru terungkap sekarang, padahal PPATK telah mengirim 200 laporan ke Kemenkeu? Dan di mana suara Jokowi sebagai kepala pemerintahan? Padahal urusan Sambo saja dia ikut bersuara, pungkas Muslim. Sementara itu, Adi Masardi, aparat ramai-ramai langgar hukum, rakyat nangis darah. State of dissidence terjadi ketika para penyelenggara negara mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Tidak ada lagi suri tauladan dari para pemimpin negeri kepada rakyat untuk bisa menjalani hidup yang beradab. Juru bicara Presiden Gus Dur, Adi M. Masardi, mengurai bahwa kondisi tersebut saat ini sedang dirasakan di Indonesia, di mana para pejabat negara justru sedang ramai-ramai memperlebar jarak sosial mereka dengan rakyat. Tidak tanggung-tanggung, semua hasil kekayaan bahkan dipertontonkan ke publik tanpa tedeng aling-aling. Suka bohong, doyan korupsi, hobi pamer kemewahan hasil jarahan, tetap merasa benar walau kejahatannya sudah diungkap publik, urai Adi Masardi. Mirisnya lagi, kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih atau GIB itu, pejabat publik justru makin terang-terangan melanggar hukum. Tidak sedikit bahkan yang menyelewengkan wewenang jabatan yang dimiliki, seperti pejabat Ditjen Pajak yang diduga memiliki harta tidak wajar dari hasil kong kali kong pajak, hingga petinggi Polri yang dengan tegas membunuh ajudannya sendiri. Di satu sisi, rakyat semakin jauh dari kata diayomi dan disejahterakan. Rakyat hanya bisa menangis karena moral pemimpin yang sudah merosot tajam. Aparat hukum ramai-ramai langgar hukum, rakyat nangis darah tutupnya. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.